because I naughty naughty. Hey, I'm Mr. Simple because I naughty naughty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Biolovers, saya Vina Puspitalia dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi makalah saya yang berjudul Sistem Reproduksi pada Aves. Nah, di presentasi kali ini, saya akan membahas tentang hewan burung. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita kenalan dulu yuk sama Aves ini. Aves atau burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki fosil dan sayap. Fosil tertua burung ditemukan di Jerman dan dikenal sebagai Archaeopteryx. Nah, ayo langsung saja kita masuk ke materi. Reproduksi dan sistem reproduksi. Apa sih reproduksi dan sistem reproduksi itu? Reproduksi atau urogenital adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan keturunan yang dilakukan oleh setiap individu untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Tanpa bereproduksi, suatu spesies dapat mengalami kepunahan. Oleh karena itu, perlu dihasilkan sejumlah besar individu baru yang akan mempertahankan jenis suatu hewan. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif dan reproduksi generatif. Yang pertama adalah reproduksi vegetatif, yaitu reproduksi yang tidak melibatkan proses pembentukan gamet. Reproduksi vegetatif atau aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, atau bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain terjadi pada protozoa dan amuba. Nah, yang kedua yaitu reproduksi generatif. Reproduksi generatif ini diawali dengan pembentukan gamet. Di dalam gamet terkandung unit hereditas atau faktor yang diturunkan yang disebut gen. Gen berisi sejumlah besar kode informasi hereditas yang sebenarnya. Gen ini terletak pada DNA. Reproduksi generatif biasanya terjadi pada hewan vertebrata seperti mamalia, aves, reptil, amfibi, dan juga pisces. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam suatu organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual atau generatif. Sistem reproduksi hewan vertebrata jantan terdiri atas sepasang testis dan saluran reproduksi jantan serta kelenjar seks aksesoris pada mamalia dan organ kopulatoris pada hewan-hewan dengan fertilisasi internal. Sedangkan sistem reproduksi betina terdiri atas sepasang ovarium, pada beberapa hanya satu, dan saluran reproduksi betina. Pada mamalia yang dilengkapi organ kelamin luar atau vulva dan kelenjar susu. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal atau internal. Nah, lalu ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur, merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Ovipar terjadi pada aves atau burung dan beberapa jenis reptil. Yang kedua yaitu vivipar atau beranak. Vivipar merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam uterus atau rahim induk betina. Contoh hewan vivipar adalah kelompok mamalia atau hewan yang menyusui, misalnya kelinci dan kucing. Yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ovovivipar merupakan embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Contoh hewan ovovivipar adalah kelompok reptil atau kadal dan ikan hiu. Selanjutnya, yaitu fungsi sistem reproduksi. Sistem reproduksi tadi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam suatu organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual atau reproduksi generatif. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tetap berlanjut dan tidak punah.
Nah, fungsi sistem reproduksi pada burung ini ada pada burung betina dan juga burung jantan. Yang pertama yaitu fungsi sistem reproduksi pada burung betina. Yang pertama, berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Ini terjadi pada ovarium. Yang kedua, tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Ini biasanya terjadi pada oviduk. Yang ketiga, sebagai tempat menerima ovum yang telah dibuahi sperma, sehingga dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Ini biasanya terjadi pada oviduk yang berkembang menjadi uterus pada aves. Dan yang keempat yaitu mengeluarkan janin yang telah menjadi telur melalui kloaka. Yang kedua yaitu fungsi sistem reproduksi pada burung jantan. Yang pertama, berfungsi untuk menghasilkan sperma. Ini dilakukan oleh organ testis. Yang kedua, tempat menyimpan sel sperma yang telah dihasilkan. Yang ketiga, mengirimkan sperma untuk pembuahan sel telur. Selanjutnya, yaitu organ-organ reproduksi pada burung. Kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Kloaka adalah lubang slit atau posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan reproduksi pada burung. Semua spesies burung memiliki kloaka yang digunakan untuk mengekskresikan baik urin maupun feses. Dan pada umumnya, hampir seluruh jenis burung juga menggunakan kloaka sebagai saluran reproduksi untuk mentransfer cairan sperma burung jantan ke burung betina dengan cara saling menempelkan kloaka. Hanya beberapa jenis burung yang memiliki alat reproduksi eksternal, bukan kloaka, seperti bebek dan angsa. Berikut penjelasannya mengenai organ-organ reproduksi burung jantan dan burung betina. Yang pertama, organ-organ reproduksi burung jantan. Pertama yaitu testis. Testis adalah kelenjar kelamin pada burung jantan. Testis berjumlah sepasang berbentuk oval atau bulat. Bagian permukaannya licin. Terletak di sebelah ventral lobus penis bagian paling kranial. Pada musim kawin ukurannya membesar. Disinilah dibuat dan disimpan spermatozoa. Yang kedua yaitu ductus deferens atau saluran reproduksi. Ductus deferens atau dikenal juga dengan sebutan vas deferens adalah sebuah tabung atau saluran yang dimiliki oleh burung jantan dan berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Epididymis yaitu sebuah saluran di dalam skrotum yang menempel pada bagian belakang testis, sedangkan ejakulasi adalah keluarnya cairan semen yang mengandung sperma pada pria atau hewan jantan. Ductus deferens membentang dari epididymis ke kloaka. Ductus deferens juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui kloaka. Ductus deferens tidak ada hubungannya dengan ureter ketika masuk kloaka. Jadi ductus deferens dan ureter ini merupakan saluran yang terpisah dan tidak akan bercampur ketika masuk kloaka. Yang kedua, ada organ-organ reproduksi pada burung betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium atau indung telur kelenjar adalah kelenjar kelamin pada burung betina. Vertebrata pada umumnya memiliki dua ovarium yang berfungsi untuk memproduksi sel telur. Tetapi, selain pada burung elang, ovarium aves atau burung yang berkembang dan berfungsi dengan baik hanya yang kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Ovarium sendiri sebagai salah satu organ reproduksi yang penting memiliki beberapa fungsi utama. Namun demikian, oogenesis adalah fungsi paling penting yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis merupakan suatu proses memproduksi sel telur yang terjadi pada ovarium. Sel telur inilah yang nantinya akan dibuahi oleh sel sperma dari burung jantan. Yang kedua yaitu ada oviduk atau saluran reproduksi. Oviduk atau yang dikenal juga dengan tuba fallopi adalah saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Oviduk pada burung yang berkembang hanya yang sebelah kiri,
bentuknya panjang bergulung dan dilekatkan pada dinding tubuh oleh mesosilfing. Oviduk dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian anterior adalah infundibulum yang punya bagian terbuka yang mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Di posteriornya adalah magnum yang akan mensekresikan albumin atau putih telur. Selanjutnya, ismus yang mensekresikan membran sel telur dalam dan luar. Pada ovarium, dilekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan oleh oviduk. Ujung oviduk membesar menjadi uterus yang bermuara pada kloaka. Uterus atau shell gland pada burung hanya berfungsi untuk menghasilkan zat kapur pada saat perjalanan sel telur yang telah dibuahi menuju kloaka. Jadi pada Aves ini, uterus itu bukan uterus yang ada pada hewan mamalia, bukan seperti uterus yang ada pada hewan mamalia, tetapi uterus di sini adalah ujung oviduk yang berkembang dan hanya berfungsi untuk menghasilkan zat kapur pada saat perjalanan sel telur yang telah dibuahi menuju kloaka. Nah, ini adalah gambar organ-organ alat reproduksi burung betina dan juga jantan. Nah, ini adalah alat reproduksi pada burung betina. Yang bagian ini adalah sel telur atau ovum yang telah dihasilkan oleh ovarium. Bagian yang ini adalah ovarium. Sedangkan yang ini adalah pembukaan oviduk. Lalu yang bagian ini adalah oviduk. Sedangkan bagian yang ini adalah oviduk yang membesar atau yang biasa kita sebut dengan uterus. Nah, disinilah diproduksinya zat kapur berupa cangkang untuk telur. Lalu telur akan keluar melalui kloaka. Ini adalah bagian kloaka. Selanjutnya adalah alat reproduksi burung jantan. Nah, jadi ini adalah alat reproduksi burung jantan. Ini adalah testis. Dan yang ini adalah ginjal. Yang di belakang testis ini adalah ginjal. Lalu yang ini itu vas deferens. Sedangkan yang di dekat vas deferens ini adalah ureter. Ini adalah ureter dan ini adalah vas deferens. Lalu kloaka ada di sini. Selanjutnya yaitu mekanisme reproduksi pada burung. Burung termasuk hewan ovipar yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Mekanisme reproduksi pada burung diawali dengan proses fertilisasi. Proses fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Lalu keluarlah hasil fertilisasi tersebut dalam bentuk telur melalui kloaka. Telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya. Suhu tubuh induk akan membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Anak burung menetas dengan memecah kulit telur dengan menggunakan paruhnya. Anak burung yang baru menetas masih tertutup matanya dan belum dapat mencari makan sendiri, serta perlu dibesarkan dalam sarang. Berikut adalah bagian-bagian telur Aves. Yang pertama yaitu titik embrio atau keping germinal. Adalah bagian yang akan berkembang menjadi embrio. Yang kedua yaitu kuning telur. Kuning telur adalah cadangan makanan embrio. Yang ketiga, kalaza. Kalaza
berfungsi untuk menjaga goncangan embrio dan menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya, serta menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Keempat yaitu putih telur, yang berfungsi menjaga embrio dari goncangan. Dan sebagai cadangan makanan dan juga air. Kelima yaitu rongga udara, adalah cadangan oksigen bagi embrio. Keenam yaitu amnion. Amnion adalah semacam membran atau selaput yang melindungi embrio dalam telur. Yang terakhir yaitu cangkang telur sebagai pelindung utama telur. Nah, ini adalah sebuah telur dan bisa kita lihat di sini. Ini adalah bagian cangkang. Dan ini adalah kalaza. Dan yang biru ini adalah putih telur. Lalu ada membran telur yang melindungi kuning telur. Nah, rongga udara itu ada di sini. Ini adalah membran cangkang. Membran cangkang itu adalah selaput atau lapisan putih yang sering kita temui setelah kita mengupas telur. Itu kan ada lapisan tipis berwarna putih, itu adalah membran cangkang. Ini adalah titik embrio atau keping germinal. Bagian ini selalu berada di atas kuning telur. Lalu yang terakhir adalah kuning telur, yaitu ini. Saya akan menjelaskan mekanisme reproduksi oleh burung jantan dan burung betina. Jadi, sel sperma akan diproduksi oleh testis, lalu akan disalurkan melalui vas deferens. Di dalam vas deferens ini, sel sperma juga disimpan di dalam sini, lalu akan dikeluarkan melalui kloaka. Sedangkan pada hewan betina, sel telur atau ovum yaitu ini diproduksi oleh ovarium, lalu akan disalurkan ke dalam oviduk. Nah, sel sperma tadi akan masuk melalui kloaka dan bertemu dengan sel telur di sini. Lalu terjadilah fertilisasi atau pembuahan antara keduanya. Setelah itu, sel telur yang telah dibuahi akan perlahan-lahan keluar menuju kloaka dengan melakukan proses menjadi telur. Nah, di sini di uterus akan diproduksi zat kapur berupa cangkang yang akan melindungi sel telur tersebut. Lalu sel telur tersebut akan keluar melalui kloaka. Setelah itu muncullah telur yang utuh. Kemudian muncullah telur yang utuh yang akan menetas menjadi burung baru dan merupakan keturunan dari induk jantan dan juga induk betina. Oke. Biolovers, hanya itu ilmu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان